Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan di Partangiangan Minggu Kantate 10 Mei 2020 ini. Khotbah terambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Dan epistel pembacaan dari kitab Wahyu pasal 12. Ayat 10 sampai dengan ayat 12. Diikat dengan topik menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Mangedehon haluaun nasihat Tuhani dalam bahasa Batak. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya baca firman Tuhan berikut ini, simak pembacaan ini. Judul daripada perikop Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai dengan ayat 22 adalah pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka.
Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkan kepada orang Israel. Saudara, demikian nats khotbah yang diperuntukkan pertanggiangan di Minggu Kantate tanggal 10 Mei 2020. Makna Minggu Kantate ini kita temukan dalam kitab Mazmur pasal 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dalam bahasa Batak disebut Edeho kamuma di Jehovah Ede nai baru. Saudara, buku ulangan atau dalam bahasa Batak disebut Lima Musa adalah buku yang mengulangi kembali pesan, tona, dan pengajaran Allah yang diberikan oleh Allah lewat Musa kepada bangsa Israel. Itu sebabnya disebut kitab ulangan, karena di dalam kitab ini diulangi kembali pengajaran-pengajaran Allah yang sudah diberikan lewat Musa untuk bangsa Israel. Terutama ke-10 firman, hukum, Taurat atau titah Allah yang disebut dengan Dekaloh atau Dasa Titah. Secara ringkas bahwa isi dari kitab ulangan ini meliputi beberapa hal yang sangat penting yang harus kita ketahui. Yakni, pertama, pengakuan iman atau konfesi kredo kepercayaan orang Israel tertulis di dalam kitab ini. Sebagaimana kita temukan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu muatan pertama dari kitab Ulangan yang sangat penting. Muatan kedua di dalam buku Ulangan ini sangat-sangat ditekankan keistimewaan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di luar Israel. Itu sebabnya, sebelum terjadi perpindahan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, hal ini sangat ditekankan kepada orang Israel. Karena Musa sering khawatir akan konsistensi daripada keimanan orang Israel ini. Sebagaimana juga nampak dalam perikop ini. Dalam ayat 16, ayat 17. Sehingga Tuhan sering sekali murka kepada orang Israel. Muatan yang ketiga buku ulangan ini adalah tergolong kepada buku perjanjian antara Israel dengan Tuhan. Karena dalam buku ulangan inilah orang Israel memperbaharui ikatan perjanjian mereka dengan Tuhan. Itu terdapat dalam pasal 29. Muatan yang keempat di dalam kitab ulangan inilah ditetapkan oleh Tuhan berbagai-bagai pengajaran yang sangat-sangat mendasar dalam hidup keberagamaan orang Israel. Itu kita temukan mulai pasal 12 hingga pasal 31. Saudara, mulai pasal 31 sampai pasal 34 buku ulangan ini merupakan buku yang menuliskan catatan dokumentasi terakhir dari pengajaran pesan tona Musa kepada orang Israel di akhir-akhir hidup menjelang kematian Musa. Jika kita menyimak dengan seksama, Musa menyerah terimakan semua pelayanannya kepada para imam keturunan Lewi dan kepada semua para tua-tua bangsa itu. Sebab merekalah yang bertanggung jawab nantinya memelihara tabut perjanjian, memelihara semua pengajaran-pengajaran Tuhan yang sudah diberikannya lewat Musa kepada orang Israel. Dan khusus pada pasal 31 khotbah kita, Musa menyerahkan semua isi pengajaran Allah itu kepada Yosua sebagai penerus estafet kepemimpinan selanjutnya yang sudah dipilih ditentukan oleh Tuhan melanjutkan perjalanan Israel menyeberangi sungai Yordan dan seterusnya nanti menempati setel, tinggal, marhuta di negeri tanah Kanaan. Ada 5 hal penting yang diserah terimakan Musa kepada Yosua dalam perikop khotbah kita ini, yakni pertama, menyerah terimakan bangsa Israel kepada Yosua. Itu mulai dari ayat 1 sampai ayat 3.
Kedua, menyerah terimakan negeri yang akan diduduki oleh bangsa Israel, itu negeri tanah Kanaan, negeri yang baru. Ayat 4-6. Ketiga, menyerah terimakan kepemimpinan leadership kepada Yosua, sambil memberi kata-kata penguatan kepada Yosua agar Yosua tidak takut mengemban tugas yang berat ini dan menghadapi segala sesuatu dalam perjalanan hidup mereka sampai di tanah Kanaan, sebab Tuhan berjalan di depan mereka. Kata Musa kepada Yosua, ayat 7 ayat 8. Keempat, menyerah terimakan pengajaran Allah dalam wujud Taurat yang tertulis kepada para imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan, dan kepada segala tua-tua Israel, ayat 9 ayat 10. Kelima, menyerah terimakan nyanyian yang telah ditulis Musa kepada Yosua untuk seterusnya mengajarkannya kepada orang Israel. Dan inilah sebahagian dari khotbah kita di pertanggiangan Minggu Kantate 10 Mei 2020 ini. Saudara, kita memasuki khotbah dari ayat 14 sampai ayat 22 ini. Apakah yang menjadi pokok nyanyian kantate Israel saat itu dan bagi kita saat ini, sekarang ini? Pasal 31 ayat 12 sampai 22 khotbah kita ini merupakan pendahuluan, disebut tadi sebagai judul daripada perikop ini. Pendahuluan dari nyanyian Musa yang panjang sekali, tertulis pada pasal 32 ayat 1 sampai ayat 43 nanti sesudah khotbah ini. Musa dan bangsa Israel menyanyikan 4 pokok penting dari pemeliharaan Tuhan dalam diri Musa dan dalam diri orang Israel. Apa itu? Pertama, ayat 14a, Musa diberitahu Tuhan akan hari kematiannya yang sudah dekat. Lengkapnya, Tuhan mengatakan sebagai berikut. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Ayat 14. Saudara, ini yang merupakan kantate kita. Kenapa ini menjadi kantate kita, Bapak Ibu? Saudara semua, kita mengetahui dan menyadari bahwa kematian sangat-sangat menakutkan bagi semua orang, bagi siapapun. Tidak seorang pun di antara kita manusia ini yang tidak merasa ngeri mendengar kata mati ini. Namun, bagi Musa, pemberitahuan boa-boa akan kematian yang langsung berasal dari Tuhan sendiri itu justru, tanda kutip, membahagiakan Musa sendiri. Dengan senang hati dia menyambut dan mempersiapkan dirinya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pergantiannya. Dan inilah yang menjadi renungan bagi kita, bahkan tiruan. Inilah juga yang menjadi penguat batin kita, dan apalagi di saat merebaknya akibat fatal dari berjangkitnya coronavirus disease. Di mana-mana kita mendengar terjadi kematian, terjadi penularan, karantina mandiri, karantina efektif, dan lain-lain istilah-istilah yang kita sering dengar sekarang. Kita diyakinkan oleh khotbah ini, oleh pengalaman Musa ini, bahwa soal kematian adalah mutlak soal dan urusan Tuhan. Hak mutlak ketentuan dari Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Kita hanya menunggu seperti Musa yang terbaik rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita saja. Jika Tuhan menghendaki kita hidup, mari kita gunakan kesempatan untuk hidup ini, melakukan pekerjaan kita dan segala pelayanan yang terbaik bagi Tuhan seperti Musa. Dan inilah nyanyian, inilah kantate kita saat ini. Mari kita persiapkan diri kita menerima rencana Tuhan dalam hidup kita, termasuk semua ketentuan yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Apapun yang akan diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita ini, kita harus pasrah menerimanya. Saya menyebut pasrah. Apa artinya pasrah?
Pasrah artinya bergantung sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Itu pasrah. Bukan madele arti daripada pasrah. Ya udahlah, nggak ada lagi yang mau dibuat ya. Ya terserahlah. Ya enggak. Kita tergantung kepada kehendak Tuhan, itu pasrah. Urusan kita sekarang adalah menjalin persaudaraan dengan semua orang, semua kalangan, dan semua institusi yang ada hubungannya dengan diri kita. Sama seperti Musa yang mampu menjalin kerjasama dengan siapa saja pada waktu itu. Dengan para imam-imam, dengan para Lewi, dengan tokoh-tokoh tua-tua masyarakat Israel, dengan calon penggantinya Yosua. Inilah kantate kita di saat kita diberi Tuhan kesempatan untuk bekerja, untuk melayani. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 14b dan ayat 23. Apa kantate kita sekarang? Apa yang harus kita nyanyikan, ucap syukur kepada Tuhan sekarang? Miliki karakter rendah hati dan mentalitas kokoh, sebagaimana dimiliki oleh Yosua, pengganti Musa. Agar kita dipakai oleh Tuhan untuk tugas-tugas yang besar dan mulia. Mari kita telusuri Bapak Ibu, karakter Yosua sebenarnya bagaimana? Ada beberapa yang perlu kita catat. Kita lihat, telusuri dari karakter Yosua yang perlu dan bahkan kita teladani. Tuhan memilih Yosua menggantikan Musa memimpin Israel. Suatu pertanyaan, kenapa Yosua yang dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa? Apakah Yosua bisa sekelas, sekemampuan dengan Musa? Apa tidak ada lagi yang lebih baik dari Yosua di kalangan orang Israel? Saudara, memimpin Israel itu seharusnya Tuhan memilih sekelas, sekaliber dengan Musa. Yang punya latar belakang pengalaman pendidikan kepemimpinan yang memadai. Apakah Yosua sanggup bisa meniru Musa? Saudara, Israel itu orang yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk loh. Hatinya degil, pemberontak. Tidak konsisten dalam iman. Itu gambaran hidup orang Israel secara umum. Sedangkan kepada Musa saja sudah berani melawan, berontak, bertengkar, bersungut-sungut. Musa sendiri punya pengalaman, pendidikan, latar belakang, kepemimpinan yang hebat, yang bagus sekali di istana Raja Firaun. Toh kepada Musa, orang Israel berontak. Apa Yosua bisa menghadapinya? Bisa menghadapinya. Saudara, kita belajar dari karakter Yosua. Pertama, Yosua tidak sekali bermusa memang. Yosua hanya sebatas hamba buat Musa. Sebagaimana Yosua pasal 1 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, hamba Musa. Jadi modal utama Yosua adalah memulai karir benar-benar lahir dari bawah. Sangat dekat dia dengan Musa atasannya. Sangat dekat. Dalam segala hal dia sangat dekat. Yosua mau belajar dari atasannya. Inilah yang menempa kepribadian daripada Yosua sehingga Tuhan mau memakainya. Yang kedua, Yosua itu punya mentalitas tahan uji dan taat kepada atasannya. Dan itu terbukti dalam Keluaran pasal 17 ayat 10 saat berperang melawan Amalek. Ketika berperang melawan Amalek, Yosua tidak banyak komen, tidak mau melawan perintah pimpinan, tidak menunda dan tidak memberontak kepada pimpinan Musa. Apa yang dikatakan oleh Musa, laksanakan. Apa yang diperintahkan oleh Musa termasuk berperang, laksanakan. Dan ternyata menang. Ketiga, Yosua tidak mau terpengaruh, tidak mau dipaksa, tidak mau ditakut-takuti, tidak mau ikut-ikutan dengan mentalitas bangsa itu. Yosua konsisten dalam iman, dalam agama, dalam pendiriannya. Tidak mau mengikuti keinginan bangsa itu. Ketika Musa sedang berada di Gunung Sinai, orang Israel menyembah patung, menyembah emas. Mereka paksa Harun untuk menempa patung emas untuk disembah oleh mereka. Yosua tidak mau ikut-ikutan dengan itu. Saudara, inilah tipe dan karakter Yosua.
Saya ulangi, pertama, memulai karirnya benar-benar dari bawah, dari nol. Dua, sangat dekat dengan pimpinannya Musa. Tiga, mau belajar dari atasannya. Empat, tidak mau terpengaruh, tidak mau dipaksa, tidak mau ditakut-takuti. Kelima, tidak mau ikut-ikutan menyembah berhala. Dan dia mau, keenam, menjaga kekudusan hidupnya, dirinya di hadapan Tuhan. Nah ini, saudara, pada minggu kantate ini mari kita meniru mentalitas dan kepribadian Yosua yang tangguh, yang kuat kokoh. Ketangguhan, kepribadian, dan mentalitas Yosua inilah yang mulai dari nol. Dan dia mau belajar seterusnya, diuji, dia mau berjuang. Itu sebabnya Tuhan memberkati dan mempersiapkan jabatan yang strategis bagi Yosua memimpin bangsa Israel. Saudara, Tuhan akan memberkati dan mempersiapkan jabatan yang strategis bagi Bapak Ibu dan bagi saudara-saudara, khususnya saudara-saudara orang muda yang berkualitas. Asal mau seperti Yosua tadi, rendah hati di hadapan Tuhan dan mau diisi, dibekali, diperlengkapi oleh Tuhan. Mau saudara Bapak Ibu, kepada saudara akan dipersiapkan oleh Tuhan berbagai-bagai jabatan yang sangat strategis kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, apa nyanyian kita? Apa kantate kita Bapak Ibu? Ayat 17-18. Menjaga diri agar Tuhan jangan pernah murka kepada kita. Murka, jangan pernah murka. Pada pertemuan terakhir antara Musa dan Israel ini, Allah mengungkapkan kepada Musa bahwa Tuhan akan pasti murka terhadap umat itu seperti kepada nenek moyang mereka dahulu, apabila mereka tidak mau merubah dirinya. Adapun hukuman-hukuman yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan kepada bangsa ini. Pertama, murka Allah akan menimpa umatnya dengan berbagai malapetaka, kesusahan, katanya di ayat 17. Kedua, Allah akan menyembunyikan wajahnya kepada bangsa Israel, ayat 18. Ketiga, Allah akan mencabut pemeliharaan dan penyertaannya atas orang Israel. Mereka tidak hidup lagi dalam anugerah Allah, melainkan hidup dalam kutukan Allah. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa semua dosa dan pelanggaran serta pemberontakan kita kepada Tuhan akan dapat ganjaran. Untuk itulah, saat ini kita diingatkan dalam minggu kantate ini Bapak Ibu. Kalau kita masih sehat-sehat hingga saat ini, itu adalah karena berkat kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaharui diri, bahkan bertobat sebelum murka Allah itu diberlakukan kepada kita pribadi lepas pribadi. Jangan kita terus-menerus merasa enak berdosa. Karena memang tidak semua kejahatan-kejahatan kita itu bisa terdeteksi oleh siapapun. Banyak dosa yang bisa kita tutup-tutupi. Jadi sepertinya hidup kita itu masih aman. Tetapi meski dunia ini tidak mampu mendeteksi kejahatan kita, dosa-dosa kita yang kita sembunyikan atau yang tersembunyi, semua itu tidak akan pernah terluputkan dari detektornya, rekamannya Tuhan sendiri. Patar doi diculu nih dia mata. Tuhan bisa putar kembali rekaman yang sudah dideteksi oleh Tuhan itu. Khotbah ini menyadarkan kita sekarang Bapak Ibu, agar lewat bencana sakit coronavirus disease yang sedang melumpuhkan, melanda berbagai-bagai segi kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini, agar kita mau merubah diri kita, agar kita mau belajar dari keadaan ini. Ada yang Tuhan mau inginkan, mau sampaikan kepada kita lewat pewabahan virus corona ini, Bapak Ibu.
Mari kita belajar dari keadaan ini. Apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita di dalam pengrebakan daripada penyakit yang satu ini, sehingga menyebabkan terjadinya kelumpuhan dalam berbagai-bagai segi kehidupan daripada manusia. Yang utama yang Tuhan kehendaki ialah mari kita melihat diri kita sampai di mana kita berhubungan link dengan Tuhan, berkomunikasi dan menjadi anak Tuhan di dunia ini. Mari kita lihat diri kita. Yang keempat, ayat 19 sampai 22, secara khusus Tuhan memerintahkan Musa untuk mengajarkan kepada Israel sebuah nyanyian yang akan merupakan saksi baginya terhadap mereka apabila mereka mengikuti perjanjian tersebut. Saudara, ini menggambarkan betapa pentingnya bernyanyi berkantate di hadapan Tuhan. Bahkan Allah justru memerintahkan Musa untuk menuliskan nyanyian kantate ini dan mengajarkan kepada orang Israel serta meletakkan nyanyian itu di mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi, katanya, saksi bagi Tuhan terhadap orang Israel. Nyanyian itu diperintahkan oleh Tuhan harus terletak di mulut, harus menjadi saksi Allah terhadap Israel. Apa maksudnya? Apa maksudnya kalau dikatakan terletak di mulut dan saksi Allah terhadap Israel? Nyanyian itu terletak di mulut artinya, Bapak Ibu, agar kita mengunyah, menikmati, agar mulut bibir kita mengeluarkan nyanyian, menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah di tengah-tengah hidup kita, di seluruh hidup kita. Ada semangat, ya, agar nyanyian itu mengisi, menghiasi, memotivasi seluruh hidup kita, supaya kita punya semangat, ada sukacita, ada penuh damai sejahtera. Nyanyian itulah yang menjadi saksi Allah terhadap diri kita. Kalau nyanyian itu sudah menyatu dengan hidup kita, mulut, bibir, maka tidak mungkin lagi kita menyangkal perbuatan-perbuatan Allah yang indah, yang pernah terjadi dalam hidup kita. Jadi nyanyian itu merupakan rekaman buat perbuatan Allah yang selama ini terjadi dalam diri kita. Nyanyian itulah yang mengingatkan kita betapa Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan itu baik bagi kita. Dan itulah arti dan makna berkantate, yakni menjadikan nyanyian itu menjadi saksi atas segala kasih sayang Allah dan perbuatan tangan Tuhan yang menuntun hidup kita dalam segala tantangan hidup kita. Saudara, turut epistel, yakni khotbah di Minggu Kantate 10 Mei 2020, terambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat 12. Kepada Yohanes yang saat itu terbuang di pulau Pat yang sepi, terisolir, dan jauh dari kota, Allah mengungkapkan beberapa peristiwa penting sebagai pendorong untuk berkantate, untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan. Pertama, pada ayat 10 ditulis di sana, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Di sorga juga ada kantate, Bapak Ibu, dilihat oleh Yohanes. Di sorga ada suara nyanyian untuk memuji, untuk membesarkan nama Tuhan. Kantate sorga itu terjadi karena apa? Karena sudah terrealisirnya keselamatan. Orang yang menyadari telah menerima keselamatan patut dan harus bernyanyi, memuji Tuhan, berkantate. Mari kita selalu nyatakan kemenangan atas iblis dalam diri kita. Itulah kantate kita di saat ini, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kedua, Yesus yang adalah anak domba Allah berperang melawan naga, yakni si ular tua, yang memiliki kepala 7, bertanduk 10,
Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota yang disebut iblis atau setan. Si iblis kalah dan dilemparkan ke bawah. Dan ini menyebabkan peperangan melawan iblis akan berlangsung selama-lamanya hingga kesudahan zaman. Setan yang telah kalah di sorga itu tidak akan mau menyerah. Ia akan terus berusaha untuk mengalahkan manusia. Dan untuk menghadapi serangan iblis itu, kita tidak mungkin bersandar atas kekuatan kemampuan diri kita sendiri. Hanya apabila kita mau berpaut sepenuhnya kepada Yesus Kristus, maka kita akan mampu melawan, memenangkan perjuangan, menundukkan iblis. Itu tertulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Kita hanya bisa menang atas kuasa setan, kuasa iblis, dan berbagai-bagai kuasa roh-roh duniawi lainnya hanya di dalam dan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Marilah kita berkata-kata, marilah kita menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Meskipun banyak hal yang membuat kita rasa galau kita, membuat kita takut, membuat kita bergumul, meskipun banyak yang membuat hati kita menangis, pedih, resah, terutama menghadapi keadaan saat ini, akibat merebaknya coronavirus disease 19, yang berdampak fatal ke berbagai-bagai kehidupan sosial, kehidupan moral, spiritual, ekonomi, pekerjaan, PHK, ribuan terjadi di Indonesia. Mari kita menyanyi kebesaran Tuhan yang memelihara hidup kita, meskipun tantangan itu harus kita lalui. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di Partangiangan Minggu Kantate 10 Mei 2020 ini terambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai dengan ayat 22 ini. Agar semakin banyak orang yang mau ikut ajakan topik minggu ini menyanyikan keselamatan dari Tuhan, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Partangiangan di rumah masing-masing. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Amin. Bapak, terima kasih firman sudah saya rekam, terpujilah nama-Mu, berkati rekaman ini, berkati khotbah ini, berkati jemaat yang akan mendengarkannya, berkati saya untuk persiapan khotbah berikutnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, saya berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.